Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'alal maqbulat ma ba'du. Bapak Ibu Masihul Ikhlas, hamba-hamba yang mulia, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa mengenai bagian yang sudah ditentukan dari ahli waris. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-12. Temanya masih tetap tentang bagian-bagian yang sudah ditetapkan untuk ahli waris. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah, dan ada berita bahwasanya yang termasuk di Masjid Nurul Ikhlas, yang termasuk sesepuh juga Bapak Kamun, pagi tadi Pak Uki mendapatkan kabar wafat ya Pak Uki. Mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah, diampuni semua dosa, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya pertemanan dari pertemanan surga. Ya Allah, kita doakan juga untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, sesepuh Masjid Nurul Ikhlas. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita terlebih dahulu baca ayatnya, ayat yang ke-12. Ayatnya cukup panjang, kita nikmati pelan-pelan membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi kalau mau wakaf, illam yakul lahun, tahan 3 ketuk, terus nadanya turun dikit. Illam yakul lahun walad. Illam yakul lahun walad. Sekali lagi. Illam yakul lahun walad. Ya, Pak Tosim, nadanya seperti itu. Nah, diangkat dulu lahun walad, turun nadanya. Lanjut. Fa in kana lahun waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyah. Fa in kana lahun waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyah. Min ba'di wasiyati yusina biha awdain. Min ba'di wasiyati yusina biha awdain. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum
illam yakun lakum walad walahunna rubu mimma taraktum illam yakun lakum walad فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Langsung Pak di tarkib diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum, dan bagi kalian suami-suami, nisfu ma taroka, setengah apa harta yang ditinggalkan warisan. Nah, cara baca seperti itu kadang membingungkan. Setengah apa harta yang ditinggalkan atau warisan. Jadi ketika ada dalam kurung kata apa itu langsung dilewati, intinya setengah harta yang ditinggalkan. Itu cara mengartikannya, si pendengar itu langsung paham, ya. Nah, ayo diulangi Pak Dosen. Walakum, dan bagi kalian suami-suami, nisfu ma taroka, setengah harta apa yang ditinggalkan atau warisan. Azwajukum, istri-istri kalian. Jadi ini kasusnya adalah istri meninggal duluan daripada suami. Apabila istrinya punya harta
harta, maka si suami mendapatkan berapa? Setengah. Lanjut. Ilam yakun, jika tidak ada lahunna bagi mereka istri-istri waladun, anak laki-laki atau wanita. Lanjut. Fa'in kana, lalu jika ada lahunna bagi mereka istri-istri waladun, anak lelaki atau wanita, falakum, maka bagi kalian suami-suami ar-rubu' seperempat. Nah, jadi berarti lebih kecil karena seperempat berarti 3/4 untuk anak. Lanjut. Mimma dari apa harta tarokna yang mereka tinggalkan, mimba'di dari sesudah wasiatin memenuhi wasiat. Nah, wasiat itu kemarin tidak boleh dari melebihi berapa Pak Tosin? Wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dan tidak boleh diperuntukkan untuk ahli waris. Jadi ahli waris sudah ada jatah tersendiri. Nah, benar-benar 2 poin ini harus kita hafalkan. Wasiat itu dalam masalah harta tidak boleh untuk ahli waris dan juga tidak boleh melebihi 1/3. Banyak kasus karena mereka tidak mengenal istilah dan paham wasiat, kadang-kadang anak itu diwasiati harta padahal anak itu sudah ada jatah sendiri dari harta peninggalan yang meninggal. Maka dari itu ketika menabrak masalah-masalah tidak sesuai dengan aturan Al-Quran pasti beresiko. Emak saya kan datang kemarin dari kampung, terus cerita ada orang, ini contoh kasus nyata ya Pak Hari Prabowo, ternyata nggak di kota, nggak di kampung, orang yang suka nyerobot harta itu ya di mana-mana ada. Jadi ceritanya berangkat dan segala macam belajar. Ketika anaknya itu dibandani dengan harta nyerobot hak saudaranya, itu nggak jadi. Yuk, sekarang kabut aja pokoknya. Ya namanya anaknya berantem lah, gak akur lah, gak rukun lah dan seterusnya. Dan itu nyata di dunia. Di dunia itu nyata. Nah ketika bercerita tentang kakek saya itu Mbah namanya Haji Kholim itu. Mbah itu dulu dinas. Pokoknya kalau sekarang gak apa-apa. Ya anaknya itu banyak. Saudara emak saya itu 14 dari 2 istrinya Mbah. Istri pertama meninggal nikah lagi, terus saudara 14 anak itu alhamdulillah rukun Pak Tosi. Rukun gak ada yang bercekcok apapun. 14 bersaudara. Kenapa? Karena didikan orang tua itu ya harus sendiri. Oh memang jatahnya dikit ya dikit kan kayak gitu. Yang namanya orang kampung zaman dulu, apalagi 14 Mas Toto ya paling sekolah SMP terus habis itu kerja dan segala macam. Tapi tetap rukun. Nah sementara yang berpendidikan tinggi tapi modalnya itu dari harta nyerobot orang lain, wah gak jadilah, gak jadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita kan banyak contoh-contoh gak usah perlu dijelaskan panjang lebar tanda-tandanya orang kalau nyerobot harta hak orang lain pasti hidupnya bakalan nyungsep, bakalan sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Ustaz, Silakan Mas Toto. bisa ditebus Ustaz. Maksudnya dia udah nyerobot harta, mengembalikan lagi atau gimana caranya? Boleh. Di antara bertaubat itu syaratnya adalah raddul mazalim, yakni mengembalikan hak orang yang dizalimi. Kalau misalnya orang yang dizalimi itu adalah yang sudah wafat, berarti dikembalikan kepada ahli warisnya. Raddul mazalim. Karena amal itu tidak akan diangkat oleh Allah kalau dia punya kezaliman sama orang lain. Tuh, termasuk doa, termasuk apapun gak bakalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menzalimi orang lain.
Dan itu kasusnya nyata Pak Hari Prabowo. Itu zolim sama orang itu gak kaleng-kaleng. Naudzubillah min, naudzubillah. Lanjut Pak Qasim. Yusina, yang mereka wasiatkan, biha, dengannya, audainin, atau membayar utang. Stop. Jadi sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, ada dua kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, wasiat. Kalau dia mewasiatkan. Kalau wasiat tidak ada dari orang yang meninggal dunia atau dia punya utang. Kalau punya utang bagaimana? Untuk membayar utang. Terus yang nanggung siapa? Ya ahli waris. Ahli waris itu tidak hanya mewarisi harta, juga mewarisi utang. Nah, kita kan mau enaknya doang ya Mas Toto. Biasanya itu kalau diincar apa Pak Tasim? Kalau bandanya banyak diincar itu dapat warisan. Giliran punya utang pada mikir semuanya kan kayak itu. Gak boleh. Ahli waris itu tetap harus bertanggung jawab. Nah, lanjut. Walahunna, dan bagi mereka para istri. Nah, ini kasusnya kan yang 3 baris pertama adalah tentang kasus apabila istri meninggal duluan. Nah, kalau sekarang suami yang meninggal duluan. Ayo Pak Tasim. Walahunna, dan bagi mereka para istri, ar-rubu'u, 1/4 mimma taroktum, dari harta yang kalian tinggalkan. Ilam, jika tidak, kullakum, Illam yakul lakum. Ilam yakul lakum, jika tidak ada bagi kalian waladun, anak. Fa in kana, lalu jika ada, lakum, bagi kalian waladun, anak laki-laki atau wanita, falahunnas sumunu, maka bagi mereka 1/8. Nah, mereka itu kembalinya ke siapa? Para istri. Kalau nggak punya anak dapat 1/4, kalau punya anak lebih kecil lagi jadi 1/8. Sisanya bagaimana? Ya diperuntukkan untuk anak. Jadi selama masih ada anak, itu yang lain nggak dapat, karena itu termasuk hijab, ponakan, ipar dan lain sebagainya. Karena ada ini yang namanya ahli waris furudul muqaddarah namanya, ahli waris pokok. Lanjut. Mimma taroktum, dari apa? Nah, jangan dipanggil apa, itu gak enak didengar, itu malah membingungkan. Mimma taroktum, dari harta yang kalian tinggalkan, langsung udah. Mimma taroktum, dari harta yang kalian tinggalkan. Mimbadi, dari sesudah wasiatin, memenuhi wasiat, tusuna, yang kalian wasiatkan, biha, dengannya, audainin, atau membayar utang. Nah, ini kita kaji tentang kata ma. Kata apa Mas Toto? Ma. Mimma itu gabungan dari huruf min yang artinya dari ma. Itu artinya apa? Ma itu adalah kata yang bersifat umum. Jadi kalau orang tua meninggalkan harta, berarti istri dapat sekian, anak dapat sekian. Laki-laki 2 kali lipat perempuan. Nah kalau tinggalin utang, ya sama, ya kan? Misalnya anak harus dapat jatah sekian, ya kan? Misalnya utang orang tua, utang warisan 100 juta, punya anak 3, terus sama istri, ya berarti ya sama. Saya harus, yang laki-laki itu bebannya lebih banyak, terus anak wanita bebannya separuh dari laki-laki, seperti itu. Jadi cara bayar utangnya seperti itu. Mimma taroktum, dari apa yang ditinggalkan. Lanjut. Wa in kana,
Dan jika adalah rajulun laki-laki yurasu yang meninggalkan warisan kalalatan kalalah tidak punya orang tua dan anak, awimro'atun atau seorang perempuan. Nah ini kasusnya, apabila ada seorang dia nggak punya anak dan tidak punya orang tua, sebatang kara namun bandanya banyak. Gimana nih ceritanya Pak Tosim? Lanjut. Walahu, dan baginya kalalah akhun, saudara laki-laki seibu, au ukhtun atau saudara perempuan seibu, falikulli wahidin, maka bagi tiap-tiap seorang minhuma, dari keduanya saudara laki-laki dan perempuan, as-sudusu, seperenam. Saudara laki-laki atau perempuan masing-masing dapat seperenam. Lanjut. Fa'in kanu, lalu jika mereka aksaro, lebih banyak, min dalika, dari itu satu, Maksudnya saudaranya lebih dari satu. Lanjut. fahum, maka mereka suroka'u, mereka bersama-sama fissulusi, dalam sepertiga, mimba'di, dari sesudah, wasiyatin, memenuhi wasiat, yuso, yang diwasiatkan, Yang dia wasiatkan biha audainin, biha dengannya audain, atau membayar utang, ghairu mudarin, dengan tanpa memudaratkan, menyusahkan, wasiatan, sebagai wasiat ketetapan, minallahi, dari Allah. Di sini dijelaskan tanpa membahayakan atau menyusahkan lil warasati, bagi ahli waris, bi ayyusiya bi aktsara min ath-thuluth. Kadang orang yang mau meninggal itu biasanya kan usianya udah lanjut, keputusan dan kebijakannya itu juga nggak benar. Mentang-mentang ada orang yang sudah dekat dengan dia, terus sayang sama dia, padahal dia bukan ahli waris, terus dikuling-kuling, yang tadinya dapat sepertiga malah lebih, itu nggak boleh. Karena apa? Pada gilirannya nanti jatah ahli waris akan berkurang. Itu namanya menyusahkan ahli waris. Kasusnya kan demikian. Itu yang saya ngobrol dengan Pak Ari Prabowo. Akhirnya saudaranya yang banyak itu dikalahin. Demikian ya Pak Ari ya, itu dikalahin gara-gara si orang tua itu terlalu condong kepada si anak. Nah kalau seperti itu kasusnya bagaimana? Lanjut dulu. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, halimun, maha penyantun. Baik, di sini tanpa membahayakan, ada kata ghairu mudharrin, dengan tanpa memudaratkan atau menyusahkan. Jadi objek menyusahkan itu sasarannya adalah ahli waris. Contoh, si orang yang meninggal, sebelum meninggal itu berwasiat lebih dari sepertiga harta, atau yuqirru bi kulli malihi aw bi ba'dihi li ajnabiyyin, menetapkan untuk orang lain dengan seluruh harta atau separuh harta. Kasus yang seperti ini banyak apa enggak Mas Toto? Tidak sedikit. Kasus yang seperti ini tidak sedikit terjadi. Jadi orang lain malah dikasih banyak sementara ahli waris nggak dapat. Terus ayat ini ditutup wallahu alimun halim. Allah itu maha mengetahui dengan orang yang curang dan orang yang adil di dalam berwasiat, dan juga halim, maha penyantun,
yakni Maha tidak langsung menghukum terhadap orang yang curang dengan memberikan hukuman. Oleh sebab itu, fala yaltaru bil imhal, jangan tertipu dengan tidak datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya dihukumnya itu lama. Nah, diberikan waktu tenggang itu untuk bertobat. Seperti Mas Toto tadi bilang, kalau kita mau mengembalikan bagaimana? Boleh apa enggak? Bisa, wajib. Nah, sebelum bala itu terjadi. Kalau sudah kena kepada anak, biasanya udah nggak peduli. Ini aku kan dapat harta dari orang tua, padahal orang tuanya itu nyerobot harta saudaranya. Nah, itu harus ada betul-betul dikaji ini tentang masalah fikih mawaris. Kita tengok surah Al-Baqarah ayat yang ke wa minhum may yaqulu rabbana atina abana. Silakan Pak Haji Mulkan. Dalam pembagian ini apakah ada kan pembagian ini kalau seorang laki-laki meninggal, Ya, dia meninggalkan seorang ya, meninggalkan istri, ya, meninggalkan satu orang anak laki-laki, ya, meninggalkan satu orang anak perempuan. ya. Ibu mendapatkan seperenam, istri seperlapan, Ya. anak laki 2/3, anak perempuan 3. Ya. Makanya saya prioritas dalam pembagian ini dikeluarkan dulu ibu seperenam, sisanya baru istri seperlapan, baru anak dibagi harta 2/3 dan 3. Ada imbalan. Baik, Itu dicari penyebutnya. pembilang dan penyebutnya itu dulu. Baik, terima kasih. Dalam fikih urutan yang mendapatkan harta itu, sepengetahuan saya dari kitab-kitab fikih tidak tentukan prioritasnya itu apakah untuk istri terlebih dahulu atau untuk anak atau ibu. Yang jelas dari harta yang ditinggalkan mereka kan sudah ada jatah masing-masing itu. Ya entah dibaginya ibu duluan atau anak duluan. Kalau merujuk kepada ayat yang sebelumnya kita buka ayat 11 baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah. Aba'ukum wa abna'ukum. Nah, ini pertanyaannya yang sangat bermanfaat dari Pak Haji Mulkan. Inilah hikmahnya kita ngaji pelan-pelan. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba'ukum wa abna'ukum. Aba'ukum wa abna'ukum. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Fariidatan minallah. Fariidatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Tasib abakum. Aba'ukum, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian. La tadruna, tidak kalian mengetahui, ayyuhum, siapa di antara mereka, aqrabu lakum, yang lebih dekat bagi kalian, naf'an, manfaatnya, faridatan, sebagai ketentuan, minallahi, dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Baik, di sini di dalam tafsirnya dijelaskan wal makna anna qismatallahi li hadhil mawarith aula minal qismatil lati tamilu ilaiha tiba'u. Penyebutan ahli waris
dengan bagian-bagiannya itu lebih utama untuk dibagi daripada pembagian yang hati kalian condong. Nah, kayak gitu. Jadi dilihat dulu nanti, misalnya ada ahli waris meninggalkan semua poin orang-orang yang mendapatkan jatah, istri, orang tua, termasuk anak. Nah, sebenarnya prioritasnya itu nggak ada karena semuanya udah dapat. Mungkin ada yang kebelet setelah buru-buru kebutuhan mepet. Nah, itu kita prioritaskan. La tadruna ayyuhum aqrabun naf'an. Kita kan nggak ngerti mana di antara mereka yang lebih dekat kepada kalian manfaatnya. Yang jelas mereka itu adalah kerabat dekat, anak, istri, dan orang tua. Misalnya anak lebih urgent untuk mendapatkan harta warisan, ya dibagi dulu nggak apa-apa. Toh yang lain juga punya jatahnya nggak hilang, kan seperti itu. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian Pak Haji Mulkan. Jadi urut-urutannya ini dibagi duluan. Sepengetahuan saya belum menemukan yang jelas kan mereka dibagi di akhir atau di awal tetap dapat jatah. Baik, terima kasih. Saya minum dulu nih. Ada cerita Pak Hari yang bandel-bandel dalam hal masalah warisan. Bukan bandel, jadi Nyerobot. bukan saudara 7 Ya. anak laki satu-satunya, sayang ibunya. Satu-satunya. Jadi bapaknya meninggal, mereka masih remaja. Iya. Jadi kan yang ngawinin kakaknya, adiknya anak lagi menemani bapaknya setelah dewasa. Iya. Jadi waktu mau bagi waris satu rumah itu, ibunya dulu berpesan bahwa ini buat si anak laki-laki katanya. Cara anak rumahnya katanya benar. Akhirnya pas sudah meninggal, dibagi semua ke anak laki-laki. Masya Allah. Padahal kan kalau lihat di sini kan masih nggak boleh ke anak kan. Betul. Sesuai dengan aturan. Betul. Ternyata benar-benar nggak berbekas. Masya Allah. Habis sama sekali. Padahal nilainya itu berapa M tuh kira-kira Pak? Ada 10? Dan dia bukan cuma dapat di situ Pak, tapi di bagian lain lagi sesuai hak itu pernah digugat sama pengadilan agama anak perempuan. Tapi ya itu akibatnya Nggak berbekas? ya, udah nggak berbekas, rumah tangga 2 kali berantakan, terakhir dari diusir dan keluarganya. Kasihan Nyata itu karena ibunya itu Kristen. Hmm. Bapaknya Islam, bapaknya meninggal duluan. Ya. Ibunya meninggal duluan. Bapaknya kan nikah lagi. Betul. Cuman itu pesan ibu dan saya. Masya Allah. Tuh tadi. Baik, itu tadi kita tengok ayat surah Al-Baqarah 182. Surah Al-Baqarah ayat 182. Sebelum ayat tentang puasa itu halaman 28. Halaman 28. Ini ada solusi. Ada ayat yang tentang untuk menyelesaikan potensi-potensi yang nggak benar itu. Ayat 182 halaman 28 baris paling atas. Kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithma. Faman khafa min musin janafan aw ithma فأصلح بينهم فلا إثم عليه فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور rahim. Baik, Pak Mandra. Faman khofa,
siapapun yang takut atau khawatir mimusin sin musin ada tanwinnya. Oh, kok musi lagi. Musin itu kan ada kasrah tanwin. Musin. Mimusin. Wah, mimusin. Mesin. Musin. Sin, bukan si, tapi sin. Mimusin. Ya, itu dia. Dari pemberi wasiat. Dari pemberi wasiat. Nah, ahli waris kalau khawatir nih, biasanya nih condongnya ke sini nih. Khawatir kalau wasiatnya berlebihan. Nah, ada tanda-tanda tuh. Ada indikasi-indikasi. Lanjut, janafan akan berlaku berat sebelah. Au ithman atau berbuat dosa. Alias tidak adil. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebutkan faktanya pasti terjadi. Ya Pak Tosim ya. Nah, jadi ketika kita ngaji Al-Quran, fenomena-fenomena kehidupan nanti akan ada contohnya. Nah, ketika kita menjumpai episodenya, kita udah ada ilmunya Mas Toto, ya kan? Nah, ini tanda-tandanya mau berat sebelah nih. Lalu bagaimana bagi ahli waris atau orang yang tahu fa'aslaha lalu ia membuat perbaikan atau mendamaikan bainahum di antara mereka fala isma maka tidaklah berdosa alaihi baginya. Diperbagi dulu ini wasiatnya nggak benar nih, karena bertentangan dengan syariat Islam, karena bertentangan dengan aturan agama. Jadi nominalnya berlebihan nih, turun nih, jangan lebih dari sepertiga. Seperti itu namanya fa'aslaha bainahum, memperbaiki atau mendamaikan di antara dia. Pasti kan gerutu. Biasanya kan ada adik perempuan, gimana tuh Pak? Ini dia mentang-mentang anak lelaki sama mama dikasih kayak gini. Sebelum meninggal udah dikasih ini, setelah meninggal mau dapat ini. Biasanya kan ngomel-ngomel seperti itu. Fa'aslaha bainahum, gak dosa. Lanjut, innallaha sungguh Allah ghafurun maha pengampun rahimun maha kekal kasih sayangnya. Sebelum terlambat bertaubat, kembalikan hak saudaranya yang diambil olehnya dengan jatah lebih. Terus dia kelas ini kan pemberian dari orang tua, warisan dari orang tua benar, akan tetapi melebihi kuota, melebihi nominal, gak boleh di dalam Al-Quran, beresiko di masa yang akan datang. Pas banget. Alhamdulillah. Kurang lebih silakan Pak Jibulkan. Betul. Harus ada saksi, harus ada orang yang pintar yang menelaah wasiatnya dengan cara yang benar. Baik, kembali ke surah Al-Maidah. Surah apa? Surah Al-Maidah ayat-ayat terakhir kemarin kita kaji. Surah Al-Maidah. Memang kalau untuk ada wasiat itu harus ada saksi. Halaman 125, halaman 125. Halaman 125 ayat 106. Mas Toto dibaca pelan-pelan. Langsung artinya aja deh. Ayat berapa Ustaz? 106. Ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian,
sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya, jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Kurang lebih demikian. Alhamdulillah. Ngajinya kayak gini aja Mas Toto ya, pelan-pelan sambil diskusi, kita belajar bareng. Intinya kita belajar bareng. Kalau ilmunya dikeroyok itu kan kena. Kata ulama Pak Haji Mulukan, ilmu itu kayak maling. Kayak apa? Kalau kita nggak bisa kebukin aja malingnya, lama-kelamaan akan ngaku kan kayak itu. Ilmu juga demikian, kalau dikeroyok itu luas nggak mempan. Sekali ngaji nggak paham, nanti lama-kelamaan akan dibuka kepahaman. Kita nggak nyangka dapat banyak pengetahuan malam hari ini ya Mas Toto ya. Alhamdulillah. Pak Haji Mulukan, mudah-mudahan semuanya orang tua sehat, kita ngaji terus agar berkah kehidupan kita. Pak Hamzah ya, alhamdulillah, terima kasih minumannya menemani saya terus. Amin. Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.